Takdir hidup di penjara bukan akhir segalanya dan tidak membuat langit menjadi rentu buat kita. Bahkan ini merupakan awal sebuah perjalanan hidup menuju kesuksesan lain, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Yakin dan percaya, ini pasti yang terbaik Allah berikan kepada kami. Harus yakin, harus sabar, bahwa setelah ini, insya Allah, kami pasti menjadi manusia yang lebih baik, khususnya buat diri sendiri, orang tua, saya, dan secara umum negara yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edwin Saputra. Teman-teman saya biasa panggil saya Edwin. Umur saya 25 tahun. Saya berasal dari Luwu Timur. Saya masuk di sini karena kasus penganiayaan dengan pidana 12 tahun penjara. Sebelum itu saya ditahan di Rutan Masamba. Kemudian di tahun 2017, sekitar bulan 8, saya dipindahkan ke Lapas Makassar dengan alasan pidana tinggi. Awal saya masuk di Lapas Makassar ini, saya merasa kurang nyaman. Saya selalu memikirkan keluarga, terutama kedua orang tua saya. Yang sebelumnya saya tidak pernah menyangka akan jauh dari orang tua dengan waktu yang sangat lama. Ditambah susahnya beradaptasi di lingkungan baru. Saya merasa stres. Sangat berat rasanya menerima kenyataan ini. Tapi yang membuat saya kuat sampai sekarang yaitu doa dari keluarga, terutama kedua orang tua saya. Saya yakin orang tua saya di luar tidak pernah berhenti mendoakan saya. Di pertengahan tahun 2020, saya mendengar informasi akan ada pembukaan pabrik penjahitan garmen. Pada saat itu saya tertarik, walaupun saya sama sekali tidak pernah memiliki pengalaman dalam hal jahit-menjahit. Yang setahu saya, kegiatan menjahit itu hanya dilakukan oleh perempuan. Dari total 1.000 lebih narapidana yang ada di lapas ini, ada sekitar 200 yang mendaftar dengan melewati beberapa tahapan, mulai dari seleksi, asesmen awal, tes psikologi, serta wawancara. Dan alhamdulillah, saya beserta 100 lebih teman warga binaan dinyatakan lulus untuk dipekerjakan di pabrik garmen ini. Setelah itu kami dibekali pelatihan selama kurang lebih 3 bulan. Hingga kemudian kami mulai dipekerjakan. Tantangan awal bekerja kami mengalami banyak kesulitan. Kami takut produk yang kita buat ini tidak sesuai dengan harapan. Kami takut hasil kerja kami kurang diterima oleh masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kami terus berusaha bekerja maksimal, serta belajar dari kesalahan-kesalahan. Dan alhamdulillah, hingga saat ini kami telah banyak memproduksi beragam produk seperti baju kaos, pakaian wanita, alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan, serta jaket, pakaian perawat, hingga alma mater kampus. Dari total yang kami produksi hingga saat ini, ada sekitar 15.000 produk. Kami masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda. Untuk membuat suatu produk, ada yang membuat pola, memotong kain, membuat kerah, sambung lengan, serta sablon, hingga proses packing.
Kami bekerja sama dengan baik, membangun komunikasi yang baik dengan sesama pekerja, serta membangun suasana kekeluargaan. Dan ini yang membuat kami betah bekerja di pabrik garmen hingga saat ini. Jujur, saya merasa bersyukur bisa bekerja di garmen ini. Saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman. Banyak teman dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan ilmu serta pengalaman yang saya dapatkan selama di lapas dapat saya jadikan bekal ketika saya keluar nanti. Saya berencana ketika bebas nanti saya akan membuka usaha di bidang penjahitan. Semoga apa yang saya dapatkan di lapas ini dapat bermanfaat bagi keluarga dan orang lain. Perkenalkan, nama saya Mundakir ya, saya berasal dari Bandung. Saya memang sengaja ditugaskan ke lapas ini untuk membantu di garmen. Ya. Kalau untuk kesulitannya pertama memang karena mereka basicnya kan sangat nol ya, nol sekali, belum mengenal garmen, belum mengenal alat-alat produksi. Jadi mereka itu untuk bisa mengenalkan mereka tentang garmen itu butuh ketelatenan gitu ya kan, butuh ketelatenan. Terus sampai alat-alatnya juga kita kasih tahu secara rinci ya kan, mesin apa, fungsinya gimana, cara menghidupkan gimana, cara mengoperasikan gimana. Nah, sampai benar-benar mereka paham, baru mereka itu bisa menjalankannya. Ini itu antara kanan sama kiri itu tinggi sebelah, ya kan. Kalau kanan mereka patokannya di sini, jadi yang kiri juga patokannya digariskan dari bahu. Ya ada beberapa anak yang cepat mengerti karena mereka itu punya keinginan kuat untuk mempelajari yang namanya garmen. Bagaimana teknik menjahit, bagaimana teknik memotong, marker, dan lain-lain. Seperti packing juga, mereka kalau yang orangnya itu punya niat ingin bisa, itu akan cepat bisa. Walaupun kita ngajarin sebentar, dia akan cepat paham. Begitu. Mereka kan pertamanya emang udah di interview dulu, jadi untuk yang punya niat untuk bekerja, dia akan cepat bisa. Untuk harapan kedepannya ya, saya tuh sangat berharap sekali mereka itu benar-benar memahami, menguasai, dan mempunyai skill yang tinggi gitu ya untuk tentang menjahit gitu. Jadi dengan mereka punya bekal skill yang tinggi, cara menjahit yang pintar dan rapi, mereka di luar sana nanti bila mana udah bebas dari lapas ini, mereka akan mempunyai masa depan. Dalam arti bisa saja mereka buka usaha sendiri atau mungkin bekerja di orang lain atau di garmen-garmen. Apalagi mereka kan udah punya sertifikat nih, sertifikat pelatihan di Amura. Maka pada saat dia keluar, dia misalkan melamar pekerjaan di garmen dengan memperlihatkan sertifikat itu, maka akan menjadi bahan pertimbangan tersendiri gitu untuk bisa diterima di perusahaan-perusahaan besar. Jadi mereka biar keluar dari sini itu bisa bisa menyambung hidup mereka, tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti sebelumnya gitu. Nama saya Laludi, jabatan Kepala Bidang Kegiatan Kerja pada Lapas 1 Makassar. Pada tahun 2020, tepatnya di bulan Juni, garmen ini sudah dibangun. Tapi mulai operasional itu bulan Agustus tahun 2020 itu diresmikan langsung oleh Sekjen, dalam hal ini Pak Bambang Rantam. Dari sejarah garmen ini menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu CV Amura Pratama. Jadi menanamkan investasi kepada Lapas 1 Makassar. Setelah itu kami bentuk tim, yaitu terdiri dari asesor-asesor atau psikolog-psikolog, baik itu yang ada di dalam lapas, kemudian melibatkan asesor-asesor dari luar, dalam hal ini universitas, dan PK dari Papas. Jadi rekrutmennya adalah melalui asesmen. Setelah dinyatakan lulus, barulah mereka bisa dipekerjakan. Yang mendaftar pada saat itu kurang lebih 200 orang. Setelah dilakukan seleksi, ternyata yang lulus pada saat itu hanya 137 orang. Sudah 2 kali kami melakukan pelatihan. Setelah dinyatakan lulus yang mengikuti pelatihan itu, maka diberikan sertifikat dan kita bekerja sama dengan lembaga kursus dan pelatihan Big Lested Kota Makassar. Dari bulan Agustus 2020 sampai saat ini saya kira cukup banyak. Antara lain yang diproduksi pertama dulu adalah APD, kemudian masker, kemudian busana muslim wanita, kemudian baju-baju narapidana dari UPT juga dijahit di sini. UPT lain masuk Sulawesi Selatan.
kemudian baju alma mater bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Kota Makassar seperti UNEM, seperti Bosowa, UMI, juga menjahitnya di Lapas 1 Makassar. Dan masih banyak lagi, antara lain saat ini yang kita lihat adalah masih menjahit baju dinas kesehatan. Stikes ini kurang lebih 600 lembar baju dan 600 rok. Ya, harapan kedepannya khususnya untuk warga binaan, yang pertama setelah mereka bebas tentu punya keahlian dan bisa hidup mandiri di luar sana, bisa menciptakan lapangan kerja, paling tidak dia bisa bekerja kepada orang-orang yang membutuhkan mereka. Ya. Kemudian saya kira yang kedua, dengan adanya keahlian mereka, insya Allah mereka akan tidak berbuat untuk melanggar hukum lagi. Kemudian harapan organisasi tentunya yang pertama menjadikan Lapas 1 Makassar ini adalah menjadi lapas industri khususnya garmen. Yang kedua tentu harapannya dukungan pemerintah daerah, dukungan instansi terkait untuk bisa bekerja sama dengan Lapas 1 Makassar, terutama dalam hal mengembangkan usaha atau orderan-orderan daripada garmen ini. Kemudian harapan yang ketiga tentu tidak ada lagi stigma negatif masyarakat luar bahwa lapas ini selalu dikatakan identik dengan kejahatan. Namun demikian, Lapas 1 Makassar ternyata sekarang ini banyak produk-produk unggulan atau keterampilan yang diajarkan kepada warga binaan. Saya kira itu. Beberapa orang di luar sana menganggap penjara ini tempat yang hina, tempat orang-orang jahat, tempat orang-orang yang sulit untuk berubah. Jadi saya ingin membuktikan penjara itu tidak selamanya hina. Penjara bukan berarti membatasi kita segala hal, namun banyak waktu dan ruang untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik, memperbaiki akhlak dan keimanan kepada Allah, untuk selalu yakin bahwa Allah menyayangi dan membantu kita. Menyiapkan mental untuk selalu berpikir positif adalah salah satu yang membuat kita tidak merasa di penjara dan mendorong kita senantiasa aktif untuk mengeluarkan kreativitas kita dan semangat kerja kita. Takdir hidup di penjara bukan akhir segalanya dan tidak membuat langit menjadi rentu buat kita. Bahkan ini merupakan awal sebuah perjalanan hidup menuju kesuksesan lain, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Yakin dan percaya, ini pasti yang terbaik Allah berikan kepada kami. Harus yakin, harus sabar, bahwa setelah ini, insya Allah, kami pasti menjadi manusia yang lebih baik, khususnya buat diri sendiri, orang tua, saya, dan secara umum negara yang kita cintai ini. Merdeka!